Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Merdeka untuk anak kelas 4 yaitu volume 4B. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku Bu Pena Merdeka kelas 4 volume 4B. Bahasa Indonesia latihan kegiatan terbimbing 1 yang ada di halaman 4 adik-adik. Saya langsung saja ke nomor 1 ya adik-adik ya. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Silakan adik-adik membaca sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini dengan saksama adik-adik. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1A. Perhatikan kata-kata yang digarisbawahi dalam cerita tersebut. Carilah makna kata-kata tersebut dalam KBBI. Tulislah kata-kata yang digarisbawahi beserta makna katanya pada buku tugasmu. Jawaban untuk nomor 1A, yang pertama digarisbawahi adalah kata wahana, artinya alat pengangkut. Kata yang kedua digarisbawahi adalah pengunjung, artinya orang yang mengunjungi. Kata yang digarisbawahi yang ketiga adalah kios, artinya toko kecil. Kata bergaris bawah yang keempat adalah pengelola, artinya orang yang mengelola. Dan kata yang bergaris bawah yang kelima, ini bukan memutih ya adik-adik ya. Itu salah, yang betul adalah memunguti. Artinya adalah memungut berulang-ulang. Kita lanjutkan yang B. Lengkapilah kalimat rumpang berikut ini dengan kata-kata yang tepat. Nomor 1, Beni daun-daun kering di halaman rumahnya. Beni memunguti, jawabannya adik-adik. Beni memunguti daun-daun kering di halaman rumahnya. 2, ada biang lala di taman hiburan itu. Jawabnya adalah wahana. Ada wahana biang lala di taman hiburan itu. Nomor 3, Ibu Ratih menjual kue-kue tradisional. Nomor 3 jawabnya adalah kios. Kios Ibu Ratih menjual kue-kue tradisional. 4, para dapat mengelilingi taman dengan naik delman. Jawabnya adalah pengunjung. Para pengunjung dapat mengelilingi taman dengan naik delman. 5, museum menyediakan brosur berisi informasi. Jawabannya adalah pengelola. Pengelola museum menyediakan brosur berisi informasi seputar museum itu. Kita lanjutkan yang C. Lakukan diskusi bersama teman sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah berdasarkan isi cerita tersebut dan tulislah hasil diskusi pada buku tugasmu. 1. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Jawabnya adalah Mia dan Rena. 2. Kemana tokoh tersebut pergi? Jawabnya adalah ke taman kota. 3. Bagaimana suasana di taman? Nomor 3 jawabnya adalah ramai pengunjung dan banyak sampah berserakan. 4. Apa pendapat tokoh tentang kondisi taman? Apakah kamu setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasanmu. Nomor 4. Kondisi taman penuh sampah berserakan. Pendapat saya setuju. Sebaiknya pengunjung membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pengelola. 5. Siapa yang memunguti sampah? Jawabnya adalah Mia. 6. Siapa yang membiarkan sampah tergeletak? Jawabnya adalah Rena. D. Tulislah pendapatmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tulislah pendapatmu dalam bentuk paragraf argumentasi pada buku tugasmu. 1. Bagaimana pendapatmu mengenai sikap Mia? Nomor 1. Menurut saya, sikap Mia patut dicontoh. 2. Bagaimana pendapatmu mengenai sikap Rena? Jawaban nomor 2. Menurut saya, Rena seharusnya ikut membantu memunguti sampah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama. Daya tarik Monas, monumen di Jakarta yang ikonik.
Silakan adik-adik baca sebuah teks yang ada di kotak berwarna abu-abu itu secara saksama ya adik-adik ya. Saya langsung ke pertanyaan yang A, tulislah informasi-informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Ada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Untuk paragraf 1, informasi pentingnya adalah Monas atau Monumen Nasional merupakan ikon kota Jakarta. Pada paragraf kedua, informasi pentingnya adalah Monas dibangun pada 1959 oleh Sarwo Martokoesono. Paragraf ketiga, informasi pentingnya adalah daya tarik Monas adalah bentuknya yang unik dan terdapat lapisan emas di puncak. Saya ulangi, paragraf ketiga, daya tarik Monas adalah bentuknya yang unik dan terdapat lapisan emas di puncak tugunya, bukan tubuhnya, adik-adik. Maaf. Dan untuk paragraf keempat, informasi penting pada paragraf keempat adalah di Monas wisatawan dapat menaiki bus wisata keliling Jakarta dengan gratis. Lanjut ke pertanyaan yang B, tulislah makna kata-kata di garis bawahi. Gunakan kamus besar bahasa Indonesia untuk mencari makna kata-kata tersebut. Jawaban yang B, kata yang di garis bawahi pertama, kawasan, artinya daerah dengan ciri tertentu. Kata yang kedua, monumen, artinya bangunan bersejarah. Kata yang ketiga, ikon, artinya gambar yang melambangkan sesuatu. Kata keempat, strategis, artinya baik letaknya. Kata yang kelima, bobot, artinya berat suatu benda. Kata yang keenam, asing, artinya datang dari luar negeri. Kata yang ketujuh, domestik, artinya dalam negeri. Kata yang kedelapan, rute, artinya jarak atau arah yang dilalui. Kita lanjutkan ke nomor 3. Dengarkan gurumu membacakan teks berikut dengarkan dengan saksama. Silakan adik-adik baca sebuah teks yang berjudul vandalisme. Lakukan diskusi bersama teman sebelahmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Jawablah berdasarkan isi teks vandalisme, tulislah hasil diskusi pada buku tugasmu. Yang A, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabnya adalah tindakan vandalisme. B, apa saja contoh tindakan vandalisme? Yang B, jawabnya adalah mencoret-coret fasilitas publik, membuang sampah sembarangan, merusak jendela dan bangunan, dan lain-lain. C, apa dampak vandalisme bagi lingkungan? Jawaban yang C, lingkungan menjadi kotor dan fasilitas umum menjadi rusak. D, apakah di lingkungan sekitarmu terjadi vandalisme? Jika ya, apa saja vandalisme yang dapat kamu temui? Apa pendapatmu tentang vandalisme tersebut? Jelaskan alasanmu. Jawaban saya adalah ya, ada, yaitu perusakan jendela dan gedung kantor pemerintahan. Menurut saya, tindakan vandalisme harus diberi sanksi tegas. Menurutmu bagaimana cara mencegah vandalisme di lingkungan sekitarmu? Jawaban yang menurut saya, setiap warga harus memiliki kesadaran untuk menjaga ketertiban umum, sehingga semua warga akan tanggap untuk menjaga fasilitas yang ada dan mencegah tindakan vandalisme. 4. Bacalah teks berikut dengan saksama. Setelah membaca teks, ceritakan kembali isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri, yaitu tentang Candi Borobudur, keajaiban dunia dari abad ke-9. Nomor 4, menurut saya jawaban nomor 4 adalah Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar yang terkenal di dunia. Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga sekitar abad ke-8 dan ke-9. Keindahan Candi Borobudur masuk ke dalam daftar peninggalan sejarah dunia. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Dan jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Pupena Merdeka untuk anak kelas 4 volume 4B. Bahasa Indonesia, latihan terbimbing 1. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.